bertawakal dan berdoa. Ada tegal suang ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, teman-teman, sahabat saudaraku. Alhamdulillah hari ini saya berada di salah satu tempat pondok hutan kebun yang ditempati oleh seorang wanita saja, sendirian. Wanita ini ataupun ibu ini semenjak suaminya meninggal, kata wanita ataupun ibu yang sangat pemberani ini, tinggal sendiri, mengurus lahan kebunnya sendiri. Dan alhamdulillah dengan tekad dan semangat juang wanita ataupun ibu yang berada di tempat pondok hutan kebun ini, suasana kebunnya ini sangat bersih sekali dan terawat. Dan alhamdulillah di sini saya melihat tanaman-tanaman yang ibu ini rawat sangat subur, dan juga pohon-pohon buahnya itu berbuah lebat. Nah teman-teman, lokasi di tempat pondok hutan kebun yang dimiliki oleh Ibu Ratna ini ada di hutan Pajar Bakti, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Palawang, Sumatera Selatan. Jadi lokasinya sekali lagi berada di hutan Pajar Bakti, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Palawang, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, teman-teman, sahabat saudaraku, alhamdulillah di sini hari ini saya berada di salah satu pondok hutan kebun yang dimiliki oleh seorang wanita ataupun ibu yang sangat pemberani. Jadi sebelum itu kita akan kenalan dulu dengan ibu ini yang pemilik dari pondok kebun ini. Namanya siapa, Bu? Ratna. Bu Ratna. Iya. Nah, Ibu Ratna. Jadi Ibu Ratna ini tinggal sendirian ini, Bu ya? Sendirian. Sendirian ya, Bu ya, di pondok hutan kebun ini, Bu ya. Dulunya pernah saya lewat di sini, teman-teman. Seorang diri saya lewat di sini. Saya melihat Ibu Ratna ini berdua dengan seorang laki-laki. Ternyata laki-laki itu adalah suami dari Ibu Ratna ini. Tetapi teman-teman, saya kesini lagi, saya mendengar berita, mendengar informasi, ternyata Ibu Ratna ini suaminya itu sudah meninggal, Ibu ya? Iya. Dulu kami hidup dengan bertani di sini dengan suami. Terus menjelang 27 tahun ternyata suami saya itu sudah meninggal. Dan meninggal itu karena sakit keras. Sudah setahun lewat. Sekarang sudah
saya ini sudah sendiri, dianggap sendiri. Sendirian ya Bu ya. Nah, Jadi semenjak suami Ibu meninggal gitu kan, heeh. jadi mengurus lahan kebun ini sendirian gitu Bu ya. Ya ngurus kebun ini ya tepatnya sendiri. Sendiri ya Bu ya. Heeh, pengalaman. Tapi banyak ilmu dan pengalaman kan bersama seorang suami tadi Bu ya. Jadi ilmu-ilmu bertani itu kan bisa diambil dari sosok suami Ibu tadi ya, dengan Iya. pengalamannya kan. Yang pertama sekali, yang modal utama itu kan Nah, dia itu sabar. sabar ya Bu ya. Jadi sabar. Uji kami nede buas kan, nede muda pemarah. Jadi ya aku taat kan pada suami itu. Kalau laki aku nih kesal di Jawa, Jawa Tengah, Purwokerto. Dia merantau sini, milukan aku. Jadi di sini kami ngolah kebun. Kebun aku nih duiko siko di kebun pisang, itu kebun ini Durian. durian nih. Sementara untuk makan sehari-hari kami ngarit kan, ngarit parah. Jada parah ya, jalur karet. Parah. Udem itu ya pisang, hasil pisang Pisang, tadi. ya. Berarti ada hasil perharian itu ada ya Bu ya. Iyalah. Hasil per bulanan ada ya Bu ya. Hasil Bulanan. maksudnya kan pisang itu. Oh, Nah, pisang. hasil durian Iya, itu kan tahunan. Jadi alhamdulillah Ibu Kalau setahun ini duren, kalau per hari itu karet itu seminggu sekali. Seminggu sekali ya, Bu ya. Kemudian yang pisang tadi 2 minggu sekali. 2 minggu Nah, sekali. sebulan tuh paling 3 kali dia. Alhamdulillah. Penting bisa membeli ini ya Bu ya. Bisa belanja. Umur Ibu Ratna ini berapa tahun Bu? 51. 51 tahun. Menikahnya dengan almarhum suami itu tahun berapa Bu? Tahun 95. Oh, 1995 ya Bu ya. 1995. Jadi anak-anak Ibu ada berapa sekarang Bu? Anak ibu nih jumlahnya ada 5. Ada 5 ya? Ada 5. Yang tua sekali sudah nikah, punya anak 1 perempuan. Alhamdulillah. Yang nomor 2 kuliah di Jambi, nomor 3 lah kami belaki kan, lah betunaan di Tanjung Awur. Itu nomor 4 masih sekolah, nomor 5 masih sekolah. Sekolah SMP sama SD. Tapi menyekolahkan seluruh anak itu dengan hasil kebun inilah Ibu ya. Iya. Berarti seorang suami Ibu itu dulunya memang orang Jawa Ibu ya? Asli orang Jawa. Asli orang Jawa. Purwokerto ya Bu ya? Jawa Tengah, Purwokerto, Jawa Tengah. Purwokerto, Jawa Tengah. Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah gitu. Jadi umur almarhum Ibu itu, almarhum suami Ibu itu berapa tahun Bu? Meninggalnya Bu? Dia meninggal ya, 54. 54. Ya. Wah, gitu. 54 tahun. 54 tahun. Jadi Ibu Ratna ini sendirian ini kan mengurus lahan kebun. Iyalah terpaksa lah. Lahan kebun durian, lahan kebun pisang, serta Ibu Ratna ini juga sendirian juga menjadi karet itu Bu ya. Iya. Jadi Ibu ini tinggal di Tanjung Makmur ya Bu? Tanjung Makmur ya Bu. Jadi kegiatan sehari-hari itu kan sudah masak gitu kan langsung kerja kebun ya Bu. Pagi-pagi bangun terus masak, ya semai subuh dulu. Yang penting ibadah dulu sekali. Sekali ya Bu ya. Kebun aku yang penting dengan anakku. Ya inilah kisah Ibu Ratna ini kan. Bukannya kita untuk mengingatkan masa lalu ya Bu ya. Tapi kita ini agar lebih tahu kah bagaimana sih kisah kehidupan seorang Ibu Ratna ini kan. Ya mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang gitu ya Bu. Jadi ilmu dan pengalaman tuh kan. Jangan putus tawakal. Okay. Tawakal dan berdoa. Usaha. Jadi Bu Ratna ini maaf ya Bu mengingat masa lalu ya Bu. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran untuk saya gitu Ibu dan juga banyak orang. Jadi ilmu-ilmu dari Ibu, pengalaman-pengalaman dari Ibu, kisah-kisah dari Ibu Ratna ini mudah-mudahan menjadi amal ibadah ya Bu ya. Karena ilmu dan pengalaman itu sangat berharga bagi banyak orang gitu kan.
Jadi pengalaman yang baik itu kita ambil. Jadi pengalaman Dulu yang aku buruk. ya, Hmm. masa kami dia hidup dulu, Nah. aku nih istilah itu kuat ibadah kan, pagi-pagi bangun, jam 4 bangun. Amo nak duduk sembahyang itu dari subuh sampai nak setengah 6 sampai berangkat. Mana ini tidak lagi subuh pasti subuh, tapi ya udah berzikir dengan ini begawe ya namanya kita ini kan dewean. Ke pagi jam setengah 6 jam 6 jangan nak berangkat ke kebun, sore itulah balik dari kebun balik ke rumah nak hampir maghrib. Dari maghrib dulu, dari maghrib ke isya kalau dulu lama dari maghrib ke isya tuh kita duduk berzikir dulu, baca Quran. Nah ini lagi ya dapat baca lagi cak itu. Capek nak tidur rasanya. Ya kata Ibu Ana tadi kan suami Ibu Ana ini sakitnya komplikasi ya Bu ya. Iya. Jadi ya Allah itu kan sayang gitu kan, daripada ya ini kan tersiksa Ya, di dunia gitu kan Ibu. Dia tuh memang dia tuh nak bebas kan namanya kan. Nak ninggalkan aku, dia tak galak mau jika men tak galak saro ya tak nanggung. Jadi dia duluan, mungkin dia percaya dengan aku kan, percaya penuh dengan aku. Nitipkan anak 5 orang dengan aku. Jadi iya pasalah ibaratnya tuh. Walaupun pahit pel itu ditelan, pasti kita telan. Aku berdoa baik kepada Allah, semoga aku nih sehat terus. Amin, 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 amin. Rezeki lancar, begitu lah. Sudah bekerja di ladang kebun ini langsung pulang ya Bu ya? Oh, enggak tinggal di sini ya Bu? Nah, aku mungkin lala masak, adegan masak, mungkin aku nginap. Oh, jadi untuk sekarang ini Ya sementara ini balik dulu. Balik ke rumah ya Bu ya. Jadi kalau musim durian tiba sudah matang-matang semua, sudah masak-masak semua buahnya, tinggal di sini ya Bu ya. Tinggal sini. Itu sendirian juga bermalam Bu? Iya. Sendirian lah, paling ngajak anak. Ngajak anak ya. Sekali itu kalau dia nak melok. Oh gitu. Tapi biasanya itu kalau jual durian itu ya Bu, orang sendiri yang datang ke sini atau? Iya, dia datang dewek sini. Datang dewek ya. Nyari dewek sini. Enak ya Bu ya. Nah jadi teman-teman, kalau kita lebih dalam lagi mendengar sebuah kisah cerita dari Bu Rana ini aku nahan nangis aku. Cuman inilah kisah cerita ya dari Ibu Rana ini. Cuma aku kesianin anak nih. Tapi Ibu Ratna ini kan juga dibantu dengan anak-anak yang tua itu ya Bu ya? Belum. Gampang nak mantu dia bedewean. Bedewean ya. Dia susah. Tapi kerja keras dari Ibu Ratna kan ya mudah-mudahan lah anak-anak Ibu Ratna kan bisa sukses ya Bu ya. Yo, kerja keras, doa anak nih doa aku sehat, panjang umur, rezeki murah itu dari anak. Jadi nama almarhum suami Ibu siapa tadi Bu? Untung Prayoto. Untung Prayoto. Jadi orang banyak pemilih di Jawa. Oh, laki aku nih 9 beradik. 6 beradik ya Bu ya? Adik aku tinggal 2 sikot ini sikot lanang. Itu belum kawin, dia masih gadis bujang ya. Ya. Jadi kata orang tuh ya Bu dari musibah itu pasti ada ininya ya Bu ya. Ada hikmahnya Bu ya. Tiap-tiap Allah memberikan musibah itu pasti ada kejadian, itu pasti ada hikmah. Ada hikmahnya ya Bu ya. Nah teman-teman, sebenarnya ini sangat panjang sekali nih kisah dari seorang ibu yang mengurus 5 anaknya sendirian ibu sekarang ya Bu ya. Semenjak kepergian dari suami gitu kan. Ya teman-teman, banyak cerita dan kisah ini yang dapat kita petik. Jadi kepergian orang yang tersayang itu bukan menghalang kita untuk mengurangi semangat ya Bu ya. Jadi jadikanlah itu cerminan bagi kita Bu ya. Karena kita itu akan kembali semua ya Bu ya. Iya, gitu, kembali menghadap ya Bu ya.
Sekarang tujuan ibu sendirian ini gimana tuh Bu semenjak kepergian seorang suami? Jadi semangat hidup ibu ataupun prinsip hidup ibu kan maksudnya kan? Prinsip aku nak lantar anak sekolah, nak sampai tamat sekolah, menau cere jeme, jangan nolak aku nih, minta dia jadi jeme. Nah dem tuh kalau betul saya berdoa kan. Jadi gitu ya Bu Jadi prinsip ibu yang penting titipan dari Allah itu seorang anak 5 tadi Bu pokoknya semenjak dia meninggal nih dia nitipkan anak tuh 5 ya Bu yang udah tamat sekolah, jangan lihat jadi cari jemi, no cari jemi. Inilah teman-teman, tetap semangat ya Bu Iya. Ya mudah-mudahan Allah itu mempermudahkan segala urusan Ibu Ratna gitu kan. Ya mudah-mudahan teman-teman ibu bapak bisa mendapatkan hikmah, dapat pengalaman, dapat bagaimana sih cara Ibu Ratna ini bisa menjalani hidup dengan semangat ini ya Bu walaupun sudah ditinggalkan gitu kan seorang suami gitu. Jadi perjuangan Ibu Ratna ini sangat-sangat menginspirasi bagi ibu-ibu yang di luar sana serta keluarga-keluarga dan seluruh penonton channel YouTube Hura-Hura TV ini. Ya mudah-mudahan kita bisa memetik suatu hikmah dari cerita Ibu Ratna ini.